Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Rafifa, NPM 10070313112. Di sini saya akan menjelaskan metode klasifikasi supervised dan unsupervised beserta dengan penerapannya dalam pemetaan PWK. Jadi sistem kerja metode tidak terbimbing atau unsupervised itu adalah melakukan pengelompokan nilai-nilai piksel suatu citra oleh komputer ke dalam kelas-kelas spektral dengan menggunakan algoritma klasterisasi. Dalam metode ini, di awal proses, biasanya analisis atau orang yang melakukan analisis akan menentukan jumlah klaster yang akan dibuat. Kemudian setelah mendapatkan hasil, analisis menetapkan kelas-kelas lahan. Terdapat kelas-kelas spektral yang telah dikelompokkan oleh komputer. Dari kelas yang dihasilkan itu, analisis bisa menggabungkan beberapa kelas yang dianggap memiliki informasi yang sama menjadi satu kelas. Misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Masing-masing itu adalah sawah, perkebunan, dan hutan. Maka bisa dikelompokkan menjadi satu kelas, yaitu kelas vegetasi. Dan metode tidak terbimbing terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah isodata, yaitu mengklasifikasikan kelas secara merata. Setiap piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat. Jadi setiap interaksi itu akan dikalkulasikan ulang dan mengklasifikasikan piksel ke bentuk yang baru. Jadi memisahkan kelas, menggabungkan, dan menghapus dilakukan berdasarkan parameter input. Semua piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat, kecuali deviasi, standar, atau ambang batas jarak yang telah ditentukan. Dalam hal ini, beberapa piksel mungkin tidak diklasifikasikan jika tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Proses ini berlanjut sampai jumlah piksel dalam setiap perubahan kelas itu kurang dari ambang perubahan. Jadi piksel yang dipilih atau jumlah maksimum interaksi itu tercapai. Yang kedua ada K-means, yaitu hampir sama dengan metode isodata. Bedanya dengan menggunakan metode ini, analisis mengharuskan untuk memilih jumlah kelas yang berlokasi di data. Kemudian sistem akan mengelompokkan data ke dalam kelas kelompok yang telah ditentukan. Biasanya melakukannya dengan memilih 10 kelas. Pada setiap kelas akan terdapat titik tengah atau sentroid yang mempresentasikan kelas tersebut. Pada sistem kerja metode terbimbing atau supervised, analisis terlebih dahulu diharuskan menetapkan beberapa training area atau daerah contoh pada citra sebagai kelas tertentu. Jadi penetapan ini berdasarkan pengetahuan analisis terhadap wilayah dalam citra mengenai daerah-daerah penelitian. Nilai-nilai piksel dalam daerah contoh tersebut kemudian digunakan oleh komputer sebagai kunci untuk mengenai piksel yang lain. Daerah yang memiliki nilai piksel sejenis akan dimasukkan ke dalam kelas lahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam metode ini analisis mengidentifikasi kelas informasi terlebih dahulu, kemudian akan digunakan untuk menentukan kelas spektral yang mewakili kelas informasi tersebut. Metode terbimbing terdiri dari beberapa jenis, yaitu parallel pipe, yaitu klasifikasi dengan menggunakan aturan keputusan sederhana untuk mengklasifikasikan data multispektral. Batas-batas keputusan merupakan dimensi dalam ruang data gambar. Dimensi ini ditentukan berdasarkan batas deviasi standar dari rata-rata setiap kelas yang dipilih. Yang kedua ada minimum distance, yaitu teknik jarak minimum menggunakan vektor rata-rata dan menghitung jarak dari setiap piksel yang diketahui oleh vektor rata-rata untuk masing-masing kelas. Beberapa piksel memiliki kemungkinan tidak terklasifikasi jika tidak memenuhi kriteria yang dipilih. Yang ketiga itu ada maksimum likelihood, yaitu adalah mengasumsikan bahwa statistik untuk setiap kelas di masing-masing band yang terdistribusi secara normal dan menghitung probabilitas bahwa setiap piksel yang diberikan milik kelas tertentu, kecuali jika analisis memiliki ambang probabilitas semua piksel diklasifikasikan. Yang keempat ada Mahalanobis distance, yaitu jarak antara pengklasifikasi sensitif yang menggunakan statistik untuk masing-masing kelas. Jadi metode ini tuh mirip dengan metode minimum likelihood, tetapi mengasumsikan semua covariance kelas yang sama, dan karena itu metode ini bekerja lebih cepat.
Semua pixel yang diklasifikasikan ke kelas ROI terdekat kecuali analisis menentukan ambang batas jarak. Dan yang kelima ada Spectral Angle Mapper, yaitu klasifikasi spektral berbasis fisik yang menggunakan sudut N, D untuk mencocokkan pixel untuk spektral referensi. Algoritma itu menentukan kesamaan spektral antara dua spektrum dengan menghitung sudut antara spektrum dan memperlakukannya sebagai vektor dalam ruang dimensi yang sama dengan jumlah band. Teknik ini bila digunakan pada data reflektasi dikalibrasi relatif tidak sensitif terhadap pencahayaan. Jadi klasifikasi ini mengasumsikan data reflektasi namun tidak analisis menggunakan data cahaya. Kesalahan umumnya yaitu tidak signifikan karena data asal masih mendekati 0. Yang keenam ada spektral informasi divergen, metode klasifikasi spektral yang menggunakan ukuran divergensi untuk mencocokkan pixel untuk spektrum referensi. Semakin kecil perbedaan itu, semakin besar kemungkinan pixel serupa. Yang ketujuh ada binary encoding, yaitu klasifikasi pengkodean biner dengan cara mengkodekan data dan spektrum n member ke 0 dan 1 berdasarkan apakah sebuah band jatuh di bawah atau di atas spektrum min. Masing-masing fungsi eksklusif OR membandingkan masing-masing spektrum referensi dikodekan dengan spektrum data dikodekan dan menghasilkan gambar klasifikasi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada metode tidak terbimbing, sistem mengklasifikasikan baru, kemudian analisis menentukan informasi dari setiap kelas. Sedangkan pada metode terbimbing, analisis membuat terlebih dahulu training area atau daerah contoh, baru kemudian sistem mengklasifikasikan berdasarkan training area tersebut. Dan yang terakhir penerapannya dalam pemetaan PWK yaitu pengaruh klasifikasi supervisor dan unsupervised itu yaitu evaluasi lahan, yaitu memberikan gambaran subjek permukaan bumi yang terekam oleh satelit, di mana subjek permukaan bumi tersebut meliputi lahan-lahan yang nantinya akan dikembangkan potensinya untuk kegiatan budidaya terutama pertanian. Jadi gambaran lahan yang dihasilkan melalui tahap pengkoreksian terawasi atau supervised yang bisa langsung melalui tahap pengkoreksian tidak terawasi atau unsupervised. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.